Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi dengan acara Sedekah Ramadan Jilid 3. Di tahun ketiga, Breto Institute menemani Bapak Ibu semuanya untuk berbagi sharing pengalaman ilmu dari para pakar, dari para trainer, dari para mentor yang tergabung ke Breto Institute. Dan hari ini merupakan hari kelima yang akan dibawakan oleh Ibu Nina Septina, tentunya dengan materi yang sangat menarik bagi kita semuanya untuk pelaku usaha, yaitu personal branding. Nah, tentunya kalau ngomongin personal branding ya, kalau kita mau jualan tentunya harus kuat dulu personal branding kita ya, biar orang trust kepada produk yang kita jual. Nah, nanti akan dibahas panjang lebarnya oleh Bu Nina yang merupakan ahli ini mah. Udah pakarnya, udah dari zaman jebot mungkin ya, saya belum dimasuk ke pendampingan, Bu Nina udah masuk di komunitas UKM di tingkat nasional. Gitu ya, saya baru ketemu dengan Bu Nina itu di acaranya Bank Indonesia ya, terakhir itu ya di Bank Indonesia. Yang pertama itu pertama yang baru ketemu dengan Bu Nina aslinya gitu ya. Selama ini ketemunya by WA dan tahun 2029 2019 ya atau 2020 tuh. Jadi itu ya di TSM nih ada Ya, di penghargaan untuk Trans para Studio pendamping. kalau nggak salah Bu Nina Ya. itu pengalaman pertama saya bisa duduk bareng dengan Bu Nina terus Jaya Saputra ya kalau nggak salah. Terus ada Budiah juga. Wah, luar biasa saya ketemu dengan para ahli-ahlinya dan Bu Nina selalu menemani kami di sini di Breto Institute udah tahun ketiga juga menemani sedekah Ramadan. Sedekah Ramadan itu merupakan kepanjangan teman-teman semuanya. Sedekah itu seputar edukasi ekonomi dan muamalah. Jadi berbagi tentang pengetahuan ekonomi dan juga muamalahnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita sambut Bu Nina Septina untuk berbagi kepada kita selama kurang lebih 1 jam ke depan. Silakan Bu Nina, boleh dibuka acaranya. Masih Pak Adi pengantarnya itu kayaknya terlalu wah gitu ya. Jadi saja seorang Nina yang sehari-hari eh, di kampus Unpar. Jadi kalau Pak Adi nyari saya tinggal ke Unpar aja, nggak kemana-mana. Nah, Baik, terima kasih Pak Adi untuk kesempatannya lagi berbagi di sini. Insya Allah semoga bermanfaat ya untuk semua. Topiknya kali ini saya ingin berbagi tentang personal branding yang melalui berbagai kegiatan pendampingan itu kerasa banget ya Pak Adi ya bahwa UMKM kalau memang mau berkembang itu ini akan mulai terasa personal branding itu sesuatu yang perlu dijaga gitu ya, dibangun, dijaga gitu ya. Oke, nah, setiap kita gitu ya, saya, Pak Adi, Bu, Pak Faisal di sini tadi, ada Pak Sandi dan semua yang hadir di sini, sebetulnya masing-masing itu punya brand, punya merek sendiri gitu ya, yang masing-masing citranya itu perlu dijaga, perlu dibangun, dijaga, dikembangkan terus gitu ya. Eh, karena sama orang tua kita udah dikasih merek masing-masing kan gitu ya. Saya Nina, yang namanya Nina se-Indonesia sedunia banyak, tapi Nina Septina, saya pernah browsing nama Nina Septina itu ternyata nggak cuma saya se-Indonesia itu. Ada beberapa yang juga ternyata di kampus lain juga ada gitu ya. Nah, saya harus membangun brandingnya saya, Nina yang dosen Unpar gitu ya. Yang tadi kata Pak Adi selalu ada di kegiatan pendampingan UMKM. Nah, itu mungkin salah satu yang sedang ingin saya bangun gitu ya. Personal branding itu mungkin Pak Adi juga, nama Adi itu banyak ya se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Tapi Adi Sumarna gitu ya, yang terkait afiliasinya dengan Breto Institute tentunya cuma satu-satunya gitu ya. Nah, nanti kita coba lihat sedikit-sedikit gitu ya, bagaimana sebetulnya personal branding ini bisa dikembangkan oleh UMKM ya. Oke, secara konsep personal branding ini adalah citra ya, citra label gitu yang ingin kita bangun, yang citra yang ingin kita tampilkan tentang diri kita di mata publik ya. Nina teh Nina yang gimana ya? Di Unpar aja dosen itu kan banyak gitu ya, ratusan. Eh, Nina yang seperti apa, dosen yang seperti apa, itu yang ingin saya coba juga bangun melalui berbagai hal, melalui
hmm, penampilan, melalui berbagai aktivitas, melalui afiliasi yang saya coba ikuti gitu ya. Itu menunjukkan identitas ya. Seorang Nina Septina yang, nah yangnya itu yang dicoba dibangun gitu ya. Apa yang saya bangun, citra ini mencerminkan bagaimana orang yang kita anut ya berdasarkan keahlian yang kita miliki dan berdasarkan komunikasi yang kita coba sampaikan. Ya, jadi nilai keahlian dan komunikasi yang kita tunjukkan itu akan membuat orang melihat kita sebagai sosok yang bagaimana gitu ya. Komunikasi ini juga kan nggak cuma kalau bicara lisan gitu ya. Bisa lewat bahasa tubuh saat bicara, bisa lewat pilihan kata-kata. Kalau Bu Nina mah ngomongnya begini. Kalau Bu yang lain gitu ya di kampus itu ada banyak ibu, bapak yang lain, dosen yang lain itu punya gayanya masing-masing. Nah, itu yang dicoba disampaikan. Nina yang ingin saya eh, bentuk itu di mata publik, di mata mahasiswa, di mata sesama dosen, di mata para UMKM yang saya dampingi, di matanya Pak Adi, di matanya Bubu gitu ya, di mata semua yang terkait terkoneksi dengan saya itu ingin jadi Nina yang seperti apa gitu ya. Nah, itu adalah personal branding ya. Sebagai contoh nih ya, apapun yang kita lakukan, apa yang kita pilih, apa yang kita tunjukkan kepada circle kita, circle terdekat maupun circle-circle lainnya, itu menunjukkan siapa diri kita. Contohnya ya, pilihan merek laptop, pilihan merek handphone, itu juga eh, sadar tidak sadar itu menunjukkan siapa diri kita, gitu ya. Kalau kita butuh spek yang lebih banyak, lebih tinggi, lebih canggih, tentu kita pilihannya ke HP atau laptop yang juga lebih canggih. Tentu saja ini terkait juga dengan daya beli, ya, kebutuhan, dan juga apa yang ingin kita tunjukkan. Enggak, saya sih nggak butuh laptop ya, saya cukup HP aja misalnya gitu. Oh, saya juga HP-nya milihnya yang cukup bisa WA saja karena nggak banyak dioprek, nggak banyak diutak-atik, nggak banyak fitur yang dibutuhkan. Nah, itu juga kan menunjukkan siapa kita sesuai profesi masing-masing ya. Kemudian tampilan, saya pilih gaya berpakaian seperti apa, Pak Adi seperti apa gitu ya. Itu menunjukkan siapa kita juga. Saya berpakaian Muslim, apakah saya pilih yang lebih casual, lebih elegan, atau lebih anggun, atau lebih santai? Itu tentunya menunjukkan juga Bu Nina ini sosoknya seperti apa. Misalnya Pak Adi lebih sering misalnya berbatik, lebih sering berkemeja, lebih sering menggunakan kaos, atau pakai apa, itu juga menunjukkan sosoknya seperti apa, gitu ya. Walaupun orang bilang, ih kan cuma pakaian doang. Enggak doang, karena itu bisa menunjukkan juga bagian dari komunikasi yang ingin kita tunjukkan, bagian dari citra diri yang ingin kita sampaikan ke publik, gitu ya. Punten ini saya memilihkan gambar makanan di jam segini ya, buat yang puasa. Semoga ini jadi bagian dari uji uji kekuatan menahan ini belum masih jauh, asar juga belum gitu ya. Tapi pilihan kita tentang makanan ini menunjukkan juga siapa kita gitu ya. Ada orang yang mungkin kalau vegetarian ditawari yang ini sih nggak ngambil gitu ya. Tapi misalnya ada juga orang yang ini ada sate, tar dulu ya ini satenya ayam, kambing, sapi atau apa ya. Ada orang tertentu yang mungkin tidak mengkonsumsi daging tertentu gitu ya. Itu juga menjadi bagian dari citra yang ingin ditampilkan ya. Pilihan makanan seseorang itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang berada di circle-nya. Saya termasuk orang yang tidak suka, bukan tidak suka, tidak tahan gitu ya. Tapi jadinya seolah-olah tidak suka. Tapi karena memang lambung saya nggak kuat dengan sesuatu yang pedas cabe gitu ya. Saya jarang diajak teman-teman kalau makan siang di luar bulan puasa gitu ya. Makanan yang pedas, sambal bakar atau seblak yang hot jeletot sehah gitu ya. Itu udah nggak diajak saya. Bukan karena mereka nggak seneng ngajak saya, tapi karena tahu pasti saya tidak menikmati gitu ya. Itu citra yang saya bangun, eh, kemudian juga ditangkap oleh orang-orang bahwa oh Bu Nina mah orangnya begini-begini gitu ya. Nah mungkin kalau saya kedatangan Pak Adi, saya mungkin ajaknya cari sambal terasi atau sambal kecap atau sambal apa itu tergantung juga nanti komunikasi dari Pak Adinya gitu ya. Saya lebih suka makanan Sunda, makanan Korea, makanan Jepang atau apa ya gitu ya. Itu menjadi bagian.
yang secara kompleks membangun citra diri kita. Gitu ya. Itu contoh aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi waktu kita akan mencoba membangun personal branding ini, paling tidak ada 4 elemen ini, gitu ya. Keunikan, konsistensi, reputasi, dan nilai yang kita tawarkan, gitu ya. Unik tentu saja tiap tiap kita itu unik ya. Eh, kita punya warna favorit, makanan favorit, kita punya cara berpakaian yang berbeda, pilihan kata-kata kita, cara bicara, intonasi, gitu ya. Itu semua membuat kita jadi sosok yang unik, yang berbeda satu sama lain, ya. Saya dengan Ibu Sulistia ya, Bubu itu sama-sama pendamping UMKM, kami sama-sama dosen, tapi punya gaya masing-masing. Orang nggak akan ketukar. Bu Nina sama Bubu tuh nggak akan ketukar, gitu ya, karena punya keunikan masing-masing. Saya sama Pak Adi punya konsistensi di pemberdayaan UMKM, tapi punya gayanya masing-masing. Saya lebih banyak di mikro, Pak Adi di yang kecil, gitu ya. Jadi itu juga menunjukkan citra yang berbeda gitu ya. Nah, nanti kita lihat juga satu persatu bagaimana reputasi dan nilai yang ditawarkan ini akan membentuk personal branding kita masing-masing ya. Nah, ini keunikan itu membedakan saya, Pak Adi, Pak Sandi, Pak Fajar dan lain-lain yang ada di sini itu orang yang seperti apa gitu ya. Kemudian konsisten, tentu saja citranya harus konsisten. Kayak tadi contoh yang paling simpel aja. Tadi saya bilang saya nggak tahan pedas. Kalau semua orang tahu dari saya, mereka kenal saya sejak awal tahun sekian tahun lalu sampai hari ini saya tidak mengkonsumsi makanan yang pedas, mereka akan lihat memang konsisten. Bu Nina nggak tahan pedas gitu ya. Tapi kalau hari ini diajak makan sambal, saya makan. Besok, padahal ada ketemu orang lain cerita tentang Nina sekian tahun lalu, oh Bu Nina tuh kalau makan pedas itu luar biasa ya, levelnya level tinggi. Nah kan tidak konsisten, berarti citra tidak suka, tidak tahan pedasnya itu tidak konsisten. Berarti bukan itu yang sedang ingin dibangun gitu ya. Tapi mungkin ke hal yang lain gitu ya. Kemudian kalau reputasi, apa yang orang lain katakan tentang Anda? Yang tadi dikomentarin sama Pak Adi di awal tentang saya, itu reputasi gitu ya. Kemudian saya bilang Pak Adi mah sibuk banget, melanglang buana, susah dicari, ketemunya di daring terus misalnya. Itu bagian dari reputasi juga gitu ya. Personal brandingnya Pak Adi adalah pendamping UMKM yang selalu memberikan pemberdayaan itu di seluruh Indonesia karena programnya nasional. Sering banget taunya kok lagi lihat di apa namanya statusnya atau di story-nya ini lagi di luar Jawa. Minggu depannya masih di luar Jawa. Bulan depannya masih juga belum pulang ke Bogor gitu ya. Jadi itu reputasi dari berbagai kegiatan yang dilakukan itu juga membangun reputasi tentang seseorang gitu ya. Karena orang akan berkomentar punya label tertentu tentang seseorang itu dari apa yang kita tampilkan. Kalau Pak Adi nggak pernah munculkan di media sosialnya bahwa sedang beraktivitas di mana kan juga saya dan teman-teman yang lain nggak tahu bahwa Pak Adi sedang punya aktivitas apa di mana gitu ya. Tapi karena terkomunikasikan, ditampilkan gitu ya, disampaikan ke beberapa orang jadinya banyak orang yang tahu gitu ya. Dan itu membentuk citra yang tersendiri juga. Dulunya saya pikir kayaknya Pak Adi di Bogor aja gitu ya. Aktivitasnya udah full di Bogor. Ternyata dari berbagai postingan kontennya, enggak ya, ternyata nasionalnya bukan cuma Bogor, Jawa Barat, tapi Indonesia lebih banyak di luar Jawa misalnya gitu. Itu kan reputasi yang terbentuk ya. Kemudian ada nilai. Nilai yang dicoba ditunjukkan, ditawarkan kepada target tertentu gitu ya. Saya sebagai dosen kegiatan Tridharmanya untuk Abdi Mas lebih banyak menyentuh UMKM gitu ya. Karena memang passion saya di sana memberdayakan UMKM. Tentu saja nilainya harus yang saya bisa tawarkan untuk UMKM gitu ya. Pemberdayaan, bagaimana dari yang tadinya tidak tahu sesuatu menjadi tahu sesuatu, kemudian diterapkan, didampingi, dimonitor, ya, menjadi semoga menjadi lebih baik, gitu ya. Nah itu akan membentuk personal branding saya, gitu ya. Personal branding setiap UMKM juga demikian. Eh, Bedanya merek mungkin sama-sama ayam geprek gitu, sama-sama mungkin seblak, sama-sama cuanki gitu ya, sama-sama bolu tape gitu ya.
Tapi tentunya ada bedanya dari pesaingnya, ada keunikan tersendiri. Kemudian tentunya UMKM perlu membangun citranya juga secara konsisten. Kualitasnya harus terjaga, keramahannya dalam pelayanannya juga konsisten gitu ya, nggak hari ini ramah, besok-besok jutek gitu ya. Jadi ini juga konsisten. Oh, si ibu ini mah nawarin gluten free dan selalu ramah, pesan banyak, pesan sedikit tetap dilayani. Nah, itu kan citra yang terbentuk yang secara konsisten ya. Reputasinya juga itu dari konsistensi, dari keunikan, dari nilai itu akan terbentuk reputasi di mata konsumen UMKM tersebut, gitu ya. Dari manfaat itu tidak hanya harga yang murah, produk yang berkualitas, tapi juga pelayanan, servis, keramahan dari UMKM kepada para pelanggannya itu juga membentuk personal branding karena UMKM mikro terutama yang saya dampingi itu kan masih CEO ya, Chief of Everything, segala sesuatunya dikerjakan sendiri. Punya karyawan mungkin tidak tetap, punya karyawan belum banyak. Jadi apa yang branding dari produknya gitu, itu juga melekat di personal brandingnya pelaku UMKM. Jadi penting gitu ya untuk dikembangkan bahwa branding pelakunya, pemilik usahanya juga sangat punya citra yang positif. Ini akan terkoneksi secara langsung dengan produk yang ditawarkan. Ah, si ibu itu mah suka sering bohong, kayaknya produknya juga kurang berkualitas gitu, tidak menjanjikan, tidak terjamin gitu ya. Tapi kalau kita paham, kita kenal banyak orang bilang, si bapak yang satu itu sih amanah, bapak yang satu itu sih kalau nawarin apa-apa eh, pasti sesuai gitu ya. Jadi kita juga percaya pada produknya karena percaya pada pelaku UMKM-nya gitu ya. Nah, ya tentu saja tidak hanya penting dalam kehidupan berbisnis ya. Personal branding ini juga punya manfaat di kehidupan pribadi ya karena sebelum bisnis kita sebagai sosok pribadi yang berkehidupan di masyarakat ya. Eh, Identitas yang kuat itu tentu saja secara personal akan membuat kita lebih percaya diri. Kalau reputasi kita dikenal sangat positif, dikenal baik gitu ya, kita tahu orang menilai kita baik, tentu saja kita kepercayaan diri kita semakin meningkat. Alhamdulillah saya tidak dilabeli sebagai sosok yang negatif, energi kita selalu dinilai positif gitu ya. Itu akan membuat kita pede gitu ya di lingkungan terdekat kita ya. Eh, dengan personal branding yang baik, kepercayaan diri yang kuat gitu ya. Semakin jadi kayak lingkaran yang terus saling membesar gitu kayak apa namanya obat nyamuk gitu ya. Ya dari yang kecil lingkarannya membesar membesar itu saling menguatkan. Personal brandingnya bagus, kepercayaan diri yang meningkat terus menguat gitu ya, akan semakin besar gitu ya. Personal brandingnya semakin baik, kepercayaan diri secara personal semakin meningkat, nanti personal brandingnya juga semakin positif karena orangnya pede, yakin gitu ya dengan produknya, yakin dengan dirinya gitu ya, juga akan membangun kredibilitasnya, membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang sekitar gitu ya. Kita lebih dipercaya baik secara personal maupun secara hubungan baik ya. Produk yang kita tawarkan apapun akan dipercaya bahwa ini berkualitas kalau kitanya yang menawarkan juga dipercaya gitu ya. Nah, untuk interaksi sosial dan karir, untuk mungkin ada yang hadir di sini yang bukan pelaku bisnis gitu ya, tapi mungkin bekerja gitu ya, atau mungkin belum bekerja misalnya masih berkegiatan lain, kegiatan sosial barangkali di organisasi non-profit, di organisasi kepemudaan, atau mungkin kuliah sambil kerja gitu ya. Eh, di sini akan membantu personal branding yang positif itu membantu kita membangun jaringan profesional. Yang belum bekerja akan lebih mudah punya akses ke peluang-peluang baru gitu ya, yang mungkin akan menawarkan kita pekerjaan gitu ya. Kesempatan, ada lowongan kerja di sini, kamu mah anaknya baik, kamu amanah, kamu soleh gitu ya. Yuk ngelamar aja di sini, kayaknya ini cocok misalnya gitu. Di sana dicari orang yang anti korupsi gitu ya, yang dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada kalau kita personal brandingnya kuat juga akan lebih banyak orang yang datang ke kita, bukan kita yang keliling mencari pekerjaan, tapi bisa jadi ada pekerjaan yang menghampiri kita gitu ya.
Karena kita punya hubungan, punya koneksi, punya jejaring dengan orang-orang yang baik, yang punya pengaruh positif juga, gitu ya. Tentu saja insya Allah ini akan membuka pintu kesuksesan kita di masa mendatang karena personal branding kita baik. Jadi orang-orang di sekitar kita begitu tahu ada lowongan pekerjaan di satu tempat, akan mereka merekomendasikan kita. Nina coba ngelamar ke situ. Terus nanti juga ke temennya gitu ya. Ini ada Nina, orangnya baik kok. Nanti kalau dia ngelamar, coba dicek gitu ya. Gitu ya. Jadi ada dukungan gitu ya untuk kita kalau memang personal branding kita baik. Jadi karir lebih positif, interaksi sosial juga kita nggak banyak orang yang berpikir negatif tentang kita karena kita ada di eh, citra yang positif ya. Nah, tentu saja kalau dalam bidang bisnis, kepercayaan itu nomor satu. Ya, kita akan mengembangkan bisnis, butuh investor. Kalau kita tidak dipercaya orang, personal branding kita negatif, nggak ada investor yang mau bergabung. Ya, kita mau melakukan kegiatan-kegiatan dengan sesama pelaku UMKM, gitu ya. Kalau personal branding kita tidak baik, eh, jarang ada orang yang akan mau bekerja sama dengan kita. Ya, dengan kepercayaan yang kuat, investor, supplier, konsumen gitu tentu saja akan lebih percaya kepada kita dan menjaga hubungan baik dengan kita ya. Dari pelanggan itu juga akan terbentuk loyalitas ya. Nah, kalau kepercayaannya sudah kuat, eh, mungkin harga kita lebih tinggi sedikit dari pesaing karena mungkin kita butuh dana biaya operasional lebih tinggi untuk menjaga kualitas. eh, Konsumen kita tidak keberatan biasanya ya bayar lebih mahal sedikit gitu ya untuk produk yang kualitasnya dia percayai untuk penjual pelaku usaha yang mereka percaya dia nggak pernah bohong gitu ya, dia selalu produknya kalau makanan nggak pernah basi, kalau makanan juga porsinya selalu standar gitu ya, rasanya juga standar gitu ya. Kemarin enak, hari ini juga pasti enak gitu ya. Jadi kita punya pelanggan yang lebih loyal kalau personal branding kita juga eh, positif gitu ya. Kalau pelanggan melihat kita punya keunikan yang asli, ya original, beda beda dari pesaing kita, dia tentunya akan lebih percaya sama kita. Kita bisa dipercaya, punya kredibilitas yang baik, tentunya itu akan menjaga dia tetap loyal pada kita. Dan kita punya konsistensi kalau harga hari ini sekian, ya besok lusa kalau tidak ada pemberitahuan, tidak ada pengumuman, ya harganya segitu gitu ya. Nggak tiba-tiba hari ini 2.000, besok 1.500, besok lusa 5.000 gitu mendadak gitu ya. Tapi ada informasi sebelumnya bahwa karena harga bahan baku meningkat gitu ya di medsos atau di mana diinformasikan harganya berubah ya, atau harga mah nggak berubah gitu ya, tapi mungkin ukurannya berkurang supaya tetap kualitasnya terjaga. Jadi kita tetap mengkomunikasikan segala sesuatu agar konsumen juga tahu ini tidak mengurangi apa yang mereka harapkan gitu. Jadi kepercayaan pelanggan kepada kita tetap terjaga. Nah, personal branding kita akan tetap reputasinya tidak berubah kalau memang kita mengkomunikasikannya secara positif gitu ya. Oh iya iya memang harganya nggak standar sih gitu ya. Kadang lebih tinggi, kadang bisa lebih rendah tergantung harga bahan baku misalnya. Mungkin itu citra yang ingin kita sesuaikan bahwa harga kami menyesuaikan dengan harga bahan baku. Jadi konsumen kalau misalnya harga minyak goreng sudah turun, sudah standar, maka gorengan di tempat saya harganya akan turun juga, nggak terus di harga yang sudah dinaikkan sebelumnya. Gitu. Itu menunjukkan sesuatu yang mungkin akan saya coba bangun, gitu ya. Yang juga akan konsumen simpulkan bahwa eh, gorengan A itu harganya mengikuti harga pasar. Harganya tidak akan ngegetok kalau memang eh, bahan bakunya sudah turun gitu ya. Jadi itu kepercayaan pelanggan terhadap kita memang perlu kita jaga ya. Gimana ya caranya membangun personal branding itu gitu ya? Dimulai dari mengenali diri sendiri, mengenali bisnis kita gitu ya. Pastikan kita tahu kekuatan kita apa gitu ya. Kelemahan kita juga apa. Kalau nggak banyak paham tentang teknologi, gaptek gitu ya, kita bisa
membangun personal branding di medsos dengan bantuan admin misalnya gitu ya, atau punya anak, punya kakak, punya adik yang bisa kita jadikan admin misalnya begitu ya. Daripada kita bikin konten yang asal-asalan terus nanti mencederai gitu ya, personal branding yang sudah kita bangun. Jadi pastikan kita pahami dulu kekuatan kita dalam hal apa, kelemahannya dalam hal apa. Kemudian jadi nanti kalau ada orang bilang juga, si Bu Nina mah orangnya gini gini gini, kita juga nggak baper, nggak sakit hati, nggak tersinggung. Ya, yang diomongin orang emang apa adanya, kekurangan saya, gitu ya. Tapi kalau kita tahu kita kurangnya apa, kita bisa, kalau bisa diperbaiki kita perbaiki. Kalau ada kita punya kekuatan juga kita bisa eh, apa namanya, berfokus di situ, mengoptimalkan kekuatan kita gitu ya. Personal brandingnya seperti apa gitu ya. Kalau Pak Adi nggak senyum aja wajahnya udah ramah gitu, salah satu kekuatannya itu bisa bisa menjadi fokus juga di situ. Oh, trainer yang ramah gitu itu bisa menjadi salah satu elemen personal brandingnya gitu ya. Kemudian kita pastikan audiens kita, target pasar kita tuh siapa gitu ya. Nah, kita sesuaikan. Kalau kita ada di lingkungan yang seperti apa, personal branding kita ya harus sesuai juga gitu. Saya kalau di kampus kan dosen. Tapi kalau di luar kampus saya pendamping UMKM, saya mungkin menyesuaikan tanpa mengubah diri saya secara personal, bahwa saya nggak jadi kayak bunglon ke sana berubah, ke sini berubah gitu. Mungkin ada karakter dasar saya sama, tapi saya tidak menuntut UMKM itu seperti saya menuntut mahasiswa saya di kelas gitu ya. Nggak ada ujiannya misalnya gitu ya kalau buat UMKM. Tapi saya waktu mendampingi itu lebih ngecek apa yang, kendala apa yang mereka hadapi, bagaimana cari solusi gitu ya. Kalau di kampus saya bisa kasih soal dan saya uji, kemudian saya kasih nilai. Kalau UMKM kan nilai itu juga berbeda gitu ya. Tidak harus saya store kemana-mana, tapi kami diskusikan antara saya dan UMKM. Jadi audiens yang saya hadapi tentu saja menyesuaikan dengan bagaimana saya berkomunikasi, bagaimana saya menyesuaikan diri juga dalam keseharian saya. Nanti personal brandingnya akan terbentuk tetap Nina Septina gitu ya, yang dosen tapi juga yang pendamping UMKM. Jadi secara satu paket tetap Nina yang itu gitu ya. Tentu saja kita upayakan bahwa Nina yang seperti itu tuh konsisten gitu ya. Ketemunya di mana aja, saya ketemu Pak Adi di Bandung, di Bogor, mungkin di luar Jawa, ya Pak Adi akan mengenali ini Ninanya gitu ya. Nggak tiba-tiba kok Nina di sana mah kayaknya gini gayanya, kalau di tempat lain gayanya berubah gitu ya. Insya Allah enggak gitu. Itu konsistensi dalam membangun personal branding gitu ya. Kemudian karena ini sekarang platform digital itu ada di mana-mana. Kita juga ada di era yang serga sesuatu itu serba digital gitu. Kita perlu juga membangun kehadiran secara online itu, misalnya hadir di medsos. Kita punya akun di beberapa eh, aplikasi yang memang di sana ada konsumen kita gitu ya. Jadi kita tetap hadir karena belum tentu mungkin sering ketemu secara fisik terus, kita bisa hadir juga secara online ya. Terbangun personal branding yang sesuai. Kelebihan kitanya, kekurangan kitanya juga bisa kita atasi gitu ya. Kita pastikan segala sesuatunya juga sesuai dengan target pasar yang kita bidik, sesuai dengan produk, karakter produk kita, dilakukan secara konsisten ya. Nah, tentu saja kalau sudah kita punya personal branding yang kuat, insya Allah kehidupan pribadi kita dan juga kesempatan peluang bisnisnya juga lebih banyak gitu ya. Eh, Mulai dari hal kecil tapi dilakukan secara konsisten, insya Allah akan terbangun sosok yang punya reputasi yang sesuai dengan yang ingin kita tampilkan gitu ya. Eh, kita punya banyak cara untuk menunjukkan saya peduli ya sama UMKM gitu ya, melalui pendampingan barangkali, atau ada yang mungkin nggak punya cukup waktu untuk datang ke konsumen secara langsung tapi mungkin bisa hadir melalui salah satunya seperti ini. Saya dalam kondisi tidak memungkinkan hadir tiap hari ke setiap UMKM sepanjang Ramadan gitu ya, tapi saya bisa hadir di webinar seperti hari ini gitu, meluangkan waktu 1 jam menyampaikan sesuatu bersama tim dari Breto Institute gitu ya, bersama sejumlah trainer yang sudah
terdaftar dengan materinya yang masing-masing kuasai sesuai kompetensinya gitu ya. Itu menjadikan kita versi terbaik dari diri kita di label yang sudah kita bangun. Label merek kita masing-masing, personal branding yang kita coba bangun. Nah, saat ini kita ada di era yang memang kompetisi itu perlu, tapi juga tetap tidak bisa hanya kompetisi. Kita perlu kolaborasi. Untuk bisa berkompetisi, personal branding kita harus kuat, harus berbeda dari yang lain. Ya, produk apapun yang kita tawarkan, tentu saja konsumen kita harus tahu produk kita itu punya keunggulan dalam hal tertentu, gitu ya. Untuk berjejaring, untuk mengembangkan bisnis, kita sudah tidak lagi zamannya hanya mengandalkan kompetisi karena kita belum tentu selalu unggul. Ada saatnya kita menghadapi kendala tertentu, kita ingin masuk ke daerah tertentu, kita nggak bisa jalan sendiri, kita butuh rekanan, kita butuh kemitraan yang siap tumbuh berkembang bersama kita. Kita bisa lakukan kolaborasi dengan UMKM yang mungkin nanti punya visi misi yang kurang lebih satu frekuensi. Tapi tentu saja tidak sembarangan dilakukan karena kita akan melihat personal branding UMKM yang sedang kita jajaki kerjasamanya, sama juga dia juga akan melihat saya sebagai UMKM itu mm, cukup layak nggak ya diajak kolaborasi? Apa manfaatnya yang bisa dia peroleh kalau kerjasama sama saya, gitu ya? Atau kalau saya tidak dilihat sebagai pelaku usaha, saya dilihat sebagai dosen pendamping UMKM. Kolaborasinya dalam hal apa ya? Oh iya, Bu Nina bisa ngasih pelatihannya di komunitas saya, misalnya gitu ya. Oh, kalau gitu, yuk kita kolaborasi supaya kita tumbuh bersama. Karena saya sebagai dosen, sebagai pendamping UMKM, eh, jangan dikira saya nggak dapat manfaat juga kalau saya sedang mendampingi gitu ya. Saya menjadi lebih tahu, lebih bisa memberikan masukan yang lebih baik kepada UMKM hari ini dan besok-besok gitu ya. Dari apa? Dari hasil saya sharing juga dari UMKM yang lain gitu ya. Ih, kayaknya kayak kalau kasus seperti ini diselesaikannya dengan cara begini, kayaknya kalau diselesaikan untuk eh, kendala yang sedang dihadapi oleh UMKM lain, ini saya coba modifikasi gitu ya. Jadi saya belajar banyak juga dari pengalaman saya mendampingi gitu ya. Saya jadi lebih tahu tidak hanya apa yang saya baca gitu ya, tapi saya lebih tahu dari lapangannya langsung ya. Saya percaya nggak ada teori yang nggak bisa dipraktekkan, nggak ada praktek yang tidak ada teorinya gitu ya. Jadi dengan saya mendampingi UMKM, saya jadi lebih tahu juga bagaimana suatu teori yang saya baca itu dipraktekkan di lapangan. Dan bahwa praktek di lapangan juga bervariasi tergantung kasus yang dihadapi oleh UMKM dan tergantung juga karakter produknya. Produk yang satu dengan yang lain bisa jadi penerapannya berbeda. Jadi ATM-nya bisa kita lakukan ya. Kita amati, kita tiru, tapi kita tentunya bisa modifikasi sesuai situasi yang berkembang yang dihadapi oleh UMKM-nya. Insya Allah dengan kompetisi yang persaingan yang sehat, dengan kolaborasi yang saling menguatkan, saling percaya, saling amanah, ini menjadi jejak menuju sukses. Sukses secara personal branding makin kuat karena kita ada di circle UMKM yang saling menguatkan, yang saling juga punya citra yang sangat positif, itu akan membantu kita berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa mendatang. Mungkin itu untuk materi yang bisa saya sampaikan gitu. Atur nuhun untuk perhatiannya. Kalau ada yang mau didiskusikan, bisa kita eh, diskusikan. Waktunya masih ada ruang dan waktu dan ruang virtual. Saya kembalikan ke Pak Adi. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau bertanya, mangga. Baik, terima kasih Bu Nina. Luar biasa pemaparannya nih. Walau dalam kondisi mengantuk, tapi paksakan untuk menyaksikan gitu ya. Teman-teman, silakan dibuka sesi Semoga pertanyaan. siang-siang gini nggak jadi Nina Bobo ya. Hanya boleh Nina nih yang boleh Bobo. Hanya ada Nina Septina di jam sekarang. Tidak ada Nina Mangga. Bobo. Oke, oke. Boleh Ibu dan Bapak yang hadir di Zoom hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bu Nina terkait personal branding. Wah, ini ada Pak Ketut Yenu juga nih hadir di sini ya. Wah, ada Bu Ida Ayu Kencana juga. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Ada yang
izin bertanya Pak Adi di Oh iya boleh, Bu Sandi, silakan di open mic langsung. Selamat siang. Oh Pak Sandi, silakan. Selamat Ya, Pak Sandi. kan kita lagi berdiskusi tentang personal branding ya. Cuma mau bertanya, jadi apa kesalahan yang paling umum sih kalau kita lagi membangun personal branding teh sama bagaimana cara menghindarinya? Oke. Wah, ini ya, pertanyaannya bagus banget nih. Belum ada di slide yang tadi ya, bahwa kesalahan, nah, iya betul. Kesalahan dalam membangun personal branding, salah satunya kita langsung ingin membangun saja gitu ya, tapi tidak dimulai dari langkah kecil yang tadi, yang langkah nomor satu itu kenali siapa diri kita. Ya, tahu dulu kita lemahnya di mana, kuatnya di mana. Kalau kita belum hafal bahwa ini dan itunya gitu ya, belum hafal diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membangun citra kita seperti apa, bagaimana orang lain bisa mengenal kita kalau kita sendiri nggak kenal diri sendiri. Tahu-tahu aja ingin dikenal sebagai Pak Sandi yang keren, Pak Sandi yang ramah, Pak Sandi yang apa, tapi kitanya sendiri tuh nggak tahu bahwa saya bisa seramah apa ya, saya ini sekeren apa ya. Jadi kita refleksi dulu gitu ya, melihat ke diri sendiri saya seperti apa ya. Kita bisa lakukan SWOT personal gitu ya. Kita cek, kenali dulu saya ini dalam hal apa bisa saya kembangkan, mana yang bisa kita jual gitu ya dalam tanda kutip ya. Kita jual diri kita positifnya dalam hal apa, itu yang akan tampilkan ke publik gitu ya. Dari komunikasinya. Kalau kalau ternyata misalnya misalnya nih ya Pak Sandi tuh sehari-harinya memang ramah seperti Pak Adi gitu ya, nggak usah senyum aja, nggak usah dilebar-lebarin, udah kayaknya memang udah ramah gitu ya setelannya. Kan akan dengan lebih mudah mengembangkan citra diri sebagai trainer, karyawan, pelaku UMKM yang memang ramah. Tapi kalau ada orang tertentu kan udah senyum aja kayaknya masih galak gitu kelihatannya ya. Ada orang yang berwibawa yang kalau dia udah senyum pun citranya tuh nggak kelihatan yang terlalu ramah gitu ya. Nah, kita nggak usah maksa bikin membangun, saya tuh orang yang ramah loh. Padahal kalau memang kita tahu kita tampangnya ini gitu adalah orang yang berwibawa, ya udah bentuk aja yang berwibawa. Galak itu kan beda tipis ya dengan berwibawa gitu ya. Eh, Ramah dengan yang pecicilan itu juga seperti apa itu kan bisa dibangun oleh kita gitu ya. Ada orang tertentu yang memang kalau komedian harus kelihatannya lucu terus gitu ya. Tapi kalau Pak Adi lucu terus kan, kalau lagi trainingnya serius kan nggak bisa juga gitu ya. Saya kalau pengen juga eh, mencairkan suasana mungkin membawakan sesuatu yang agak lucu sebentar saja. Tapi kalau saya selalu melucu terus, orang juga agak kurang yakin ya Pak Adi. Apa ya, Bu Nina lagi ngajar tapi kayaknya lagi bercanda terus gitu ya. Yang mana nih yang seriusnya gitu. Nah, itu kan juga menjadi bagian yang barangkali nggak keliru tapi belum tepat gitu ya. Kalau kita langsung ingin menunjukkan saya orang yang seperti apa, malah nanti kita bingung sendiri. Katanya saya teh orang begini. Jangan dulu direspon langsung ya kalau ada orang bilang katanya Pak Sandi ini orang yang begini begini begini. Kadang-kadang mungkin orang bisa salah melihat, salah menerjemahkan. Kita refleksi lagi, benar nggak ya saya orangnya kayak gini. Nah itu kalau kita kenal diri sendiri, ada orang lain menilai agak berbeda, kita lihat konteksnya. Mungkin Pak Sandi galak itu karena ada orang melakukan kesalahan jadi ditegur. Tapi kan nggak selamanya juga kita menegur semua orang gitu ya. Bisa jadi kalau orangnya baik mah kita juga memuji, menepuk pundaknya, memberi senyum yang manis gitu ya. Tapi itu konteksnya seperti apa. Jadi itu juga kalau kita apa namanya merespon komentar orang lain, ada orang komentar tentang kita kembalikan lagi, kita kenali lagi, benar nggak komentar orang itu tuh merefleksikan diri kita yang kita kenali, gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita memang kenal diri kita sendiri, sosoknya seperti apa, personal branding itu dengan lebih mudah kita bangun dan tidak disalahartikan oleh orang lain, gitu ya. Kadang-kadang kita ramah juga bisa salah, Pak Adi ya. Pak Adi kayaknya genit naksir saya, Cina. Padahal senyumnya maksudnya memang senyum ke semua orang ramah gitu ya. Tapi orang bisa salah tafsir gitu ya. Makanya kita juga perlu mengenali siapa audiens kita. Ya, senyumnya hati-hati gitu ya, ke siapa dulu gitu kan. Dan seberapa senyumnya gitu itu juga supaya tidak disalah tafsirkan gitu ya. Semoga cukup jelas ya Pak Sandi.
Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada Pak Enu di sini ya. Guru saya ini mah. Guru kita Pak Adi ya. Iya, betul. Boleh, Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya kembali, silahkan. Mumpung masih ada waktu ini dengan Bu Nina, ya. Jarang-jarang loh ngobrol dengan Bu Nina. Atau Bu Nina yang ingin bertanya kepada peserta ini. Boleh nih sambil nunggu yang bertanya. Kadang-kadang kalau menyimak sesuatu kan memang harus dicerna ya. Ya, Tahu-tahu pas Zoom-nya udah selesai, iya ya tadi sebenarnya pengen nanya ini gitu ya. Eh, benar. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga sudah pasti di kepalanya sudah ada label untuk dirinya masing-masing gitu, boleh ditulis di chat. Saya Boleh mengenal nih. diri saya tuh sebagai sosok yang seperti apa gitu ya. Mungkin personal brandingnya saya gitu masing-masing nih itu sosok yang seperti apa di mata orang lain. Misalnya eh, Mbak Kansa, Mbak Susanti, Bu Ida Ayu gitu ya. Ini Bu Dayu ya. Iya, dari Kemudian Bali nih. iya budaya dari Iya, Bali nih gitu ya. Bu Masroh dari Bogor, citra personal dirinya tuh seperti apa ya gitu ya. Personal branding diri masing-masing tuh dikenal orang tuh seperti sosok yang seperti apa ya gitu ya. Kalau saya mengenal Budayu ini pakar ekspor gitu ya. Nah, ya, ya kan Padi ya gitu ya. betul. Misalnya Bubu nih eh, jagonya keuangan misalnya gitu ya. Nah, itu kan juga kalau Bu, Bu Sulistia memang dosen akuntansi. Kalau saya kenali beliau sebagai pakar keuangan, kan cocok tuh gitu ya kelebihannya dengan personal brandingnya gitu ya, cocok gitu. Boleh ya Betul. ditulis buat yang sedang Ya, eh, sedang jadi sudah terpikir gitu ya apa nih personal branding masing-masing gitu ya. Boleh tulis di chat benar. Zoom ya. Iya, betul ya. Jadi, personal branding itu yang melekat pada diri kita ya. Iya, Orang pas nyebutin nama kita langsung ingatnya ya, sesuatu gitu kan. langsung ada labelnya gitu ya. Oh, Pak Ya, Adi trainer dari Bogor teh ya, tapi jangan ya. di Bogor. Halo Dayu. Ya, izin. Oh, kamera lagi deras hujannya di sini. Ih, nggak apa-apa. Oh, Oh, saya. berarti kita di langit yang sama, Budayu. Oh iya, Di sehat Bu Nina, sehat Pak Adi. Alhamdulillah. Kapan ke Bandung lagi, Budayu? Nah itu dia nunggu undangan Bu Nina. Oh, gitu ya. Ayo kita nunggu undangan Pak Adi sama-sama kalau gitu. Iya, Adi, kalau Bandung kalau juga. Dayu sih brandingnya galak Bu sebagai pendamping atau Ih, fasilitator atau mentor. Ya mungkin karena ketegasan kalau tugas-tugas ya. Tapi ya. hasilnya memang ya sebagian besar ya Bu Nina tahulah kalau di eh, waktu saat Pertamina ataupun dimanapun ya itu karena ketegasan dan disiplinnya itu dibilang galak, tapi hasilnya memang ada gitu maksudnya Ih, karena keren banget ya hasilnya. ya Karena maksudnya disiplin ya. ya disiplin tapi kadang UKM bilang budayanya galak gitu katanya. Galak gimana? Ya Oh kalau ada gitu. tugas itu ya ya saya nggak apa-apa sih kalau galaknya bagus ya nggak apa-apa Iya, betul, gitu. betul. Oh, Kalau baik, ramah, tapi tidak mengarahkan kan juga nggak ada manfaatnya buat UMKM ya, Budayu ya. Iya, tapi itu di dikenang terus malahan Bu karena oh inget diinget terus Bu terus Itu terusan. kan keunikannya justru. Oh, Iya, Budayu yang mana yang galak katanya gitu ya. Tapi galaknya sayang loh gitu. ya sih ya syukur alhamdulillah ya teman-teman UKM mau lah. Walaupun di apa tuh di testimoninya semua bilang seperti itu ibunya galak dalam hal apa tapi kalau udah maksudnya kayak Bu Nina tadi bilang di kampus beda di sini beda kalau udah di luar apa konek koneksitasnya dengan pendampingan dan apa apa ya kita pure sebagai human gitu maksudnya ya Ya, orang biasa Bu ya komunikasi bercanda-canda biasa gitu jadi beda jadi ini ya, betul, betul. kategorinya di mana gitu loh benar Sesuai kata Bu perannya Nina ya. ya Hmm. jadi saat di kampus seperti apa saat di ini seperti apa ya kalau Ya. terus nanti senyum-senyum nggak karu-karuan kan dibilang kenapa ini coachnya atau gitunya kan gitu Iya, bingung kalau nanti. nanti UMKM yang nggak ngerjain PR, tugas-tugas nggak disenyumin, bingung dia ya. tapi Itu Bu sih Bu. Dayu Ya, sendiri ngerasa gimana? risih nggak dibilang galak? Enggak, karena ada hasilnya, Pak. Berarti itu yang melekat gitu ya. Iya, maksudnya Jadi karena personal bentuknya branding. kemarin ya yang sebagai
entrepreneur apa dua kali ya di Kementerian UKM. Terus semuanya saya punya coach namanya Ibu Ida Ayu. Saya paling berkesan karena galaknya dia kalau ada tugas-tugas, aku kan langsung gitu ya. Kalau ada terus kenapa gitu ya? Jadi karena itu saya terpaksa terbiasa melakukannya akhirnya gitu. Aku bilang, aduh, saya nggak ngenyetel nggak apa gitu, cuma karena terus dikejar, oh kamu ini ya di kasarnya dicerewetin ya Pak Adi ya, maksudnya kamu harus kerjain ini ya bukan buat saya sih, buat usaha dia bukan buat saya gitu. Kalau Pak Dipus itu ya nggak terbiasa juga sih. Nah itu biasanya yang begitu begitu itu yang berhasil Pak, maksudnya yang mau ngikuti gitu loh. 50% ke atas itu sukses ya, kebetulan sukses makanya kan kita happy walaupun testimoninya takut sama Bu Dayu waktu jadi mentor waktu jadi gini, kenapa wah kalau udah belum ngerjain PR itu dikejar katanya gitu. Aku bilang lah kan bagus itu tadi dia. Iya sih Ya, cuma waktu itu kok sampai dugdang sampai begadang pokoknya besok harus selesai, begadang tapi hasilnya ya lihat sendiri gitu Pak, maksudnya gimana ya, kita nggak marah nggak kesel dibilang galak atau gimana ya, penting hasilnya oke gitu aja sih saya targetnya ya. Pak. Takut yang membawa berkah itu ya. Berkat ketegasan, disiplin itu kan membawa manfaat ya untuk Iya UMKM. betul Bu Dina. Tapi nanti kalau pas ketemu ya mereka lihat akhirnya cerita, Bu kemarin aku dikejar-kejar Ibu galak banget katanya. Kalau Sampai program aku pendampingannya udah beres mah nggak galak lagi. galak apa masih galak terus Bu emangnya. Itu sih Pak. Kalau Iya, saya sih nggak apa-apa kalau brandnya seperti itu, tapi kan hasilnya maksimal itu aja. yes, Iya ya, mantap, mantap. alhamdulillah. Oke, Iya, makasih Budayu Yuk, sama Bu Nina. sharingnya. Ini iya, ada Bapak Adi. pertanyaan Pak, ini dari Pak Fajar Firdaus ya. Tentang kalau sosok yang introvert gitu ya kan bagaimana ya cara menunjukkannya gitu. Ada banyak cara sebenarnya, semua orang tetap punya personal branding. Entah ada yang aktif menyampaikan secara lisan, secara ekstrovert gitu ya ditunjukkan, tapi yang introvert juga semua orang itu mau tidak mau, sadar tidak sadar itu membentuk citranya sendiri. Ada orang yang pendiam kan juga temennya jadi tahu, dia mah jarang bicara, tapi kalau perlu bicara. Kayak saya di kelas juga ada sosok-sosok tertentu tuh nggak banyak menjawab kalau ditanya gitu ya. Kalau disuruh menjawab ya menjawab tapi singkat gitu ya. Tapi pada waktunya kalau wajib presentasi ya bisa presentasi gitu ya. Eh, Kelihatan juga kompetensinya seperti apa. Nah, ada banyak sebetulnya tidak hanya komunikasi lisan kan untuk kita tunjukkan saya orang seperti apa gitu ya. Seperti tadi kan contohnya personal branding itu dimulai dari apa yang kita ucapkan, pilihan kata-kata kita itu akan membentuk juga kita dikenal sebagai orang seperti apa gitu ya. Oh, dia mah kalau ngomongnya selalu singkat-singkat. Oh, dia selalu pakai bahasa Indonesia yang dicampur bahasa Sunda misalnya gitu. Jadi personal branding itu terbentuk dengan sendirinya tanpa harus kita repot-repot juga menunjukkan, hey saya ini orang yang kayak gini loh, nggak harus gitu ya. Jadi dari keseharian kita juga akan dikenal orang dari lewat interaksi kita di lingkungan sekitar kita. Itu terbentuk dengan sendirinya. Kalau kita ingin dikenal dengan citra tertentu, nggak usah kita sampaikan, mungkin kita bisa tunjukkan lewat aktivitas. Misalnya eh, ya introvert tapi aktif di berbagai kegiatan di belakang layar. Kan bisa ditunjukkan di media sosial, ya. Kegiatan lagi kegiatan apa di mana, misalnya tunjukkan fotonya, videonya gitu ya. Tanpa tanpa dengan cara yang terlalu heboh gitu ya. Atau misalnya kalau memang sosoknya adalah ingin menunjukkan saya orang yang seperti apa, eh, dari cara berpakaian, cara berbicara, bahasa tubuh gitu ya, itu menunjukkan banget kita seperti apa. Jadi jangan khawatir, ini bukan hak yang ekstrovert aja gitu ya membangun personal branding. Ini juga akan terbentuk untuk siapapun, tapi punya cara masing-masing gitu ya. Saya eh, mungkin di lingkungan tertentu nggak langsung juga bicara. Pasti kalau baru masuk ke organisasi tertentu saya juga lihat-lihat dulu, diam dulu gitu ya. Tapi begitu udah mulai, ada yang kenal juga di sini, barulah saya muncul gitu ya, mulai ngobrol, ngajak ngobrol ke sini, ngajak ngobrol ke situ, nanya ini, nanya itu gitu ya. Tapi mungkin di awal juga, ih, saya kira kamu tuh orangnya pendiam gitu ya. Ternyata ya memang tak kenal maka kenalan gitu ya. Jadi personal branding itu kita mulai
satu dari diri sendiri, tapi tetap jadi diri kita apa adanya. Kalau kita introvert, ya tetap jadi diri kita introvert, tapi kitanya konsisten yang penting begitu. Jangan hari ini heboh, besok tiba-tiba diem gitu, bad mood gitu, besok-besok ngambek, besok-besok tantrum, besok-besok ramah lagi. Orang akan mikir ini orang teh kayak apa sih? Random banget gitu ya. Tapi kalau kita konsisten kayak Budayu tuh, kalau lagi ada pelatihan, ada program, tegasnya yang muncul gitu ya. Tapi misalnya kalau ketemunya sehari-hari di luar program, ya jadi Budayu yang juga bisa ramah memang seharusnya gitu ya. Jadi yang introvert tentu saja tetap punya personal branding yang barangkali, oh dia sih bicaranya apa adanya. Dia justru memegang prinsip diam itu emas misalnya gitu. Tapi kalau sekali bicara, oh pasti sesuatu yang penting gitu ya. Jadi itu juga sesuatu yang tidak usah dikhawatirkan gitu ya. Jadilah diri kita apa adanya, tapi jadi versi yang terbaik dari diri kita dengan cara kita mengenali diri kita seutuhnya, kekurangannya, kelebihannya. Kita syukuri apa yang kita punya, kita kembangkan apa kelebihan kita evaluasi dan kalau memang bisa diperbaiki kelemahan kita, ya kita perbaiki. Kayak misalnya, saya ini orangnya pemalu gitu ya. Dulu kalau teman saya yang tidak kenal saya sekarang, teman zaman SMP SMA tuh saya nggak pernah maju. Tapi saya selalu ngerjain semua tugas kelompok, nanti teman saya maju. Tapi lama-lama nyobain juga, ternyata oke juga ya, gitu ya. Kalau berani bicara gitu, ya belajar public speaking, belajar bicara awalnya sedikit, lama-lama bisa dikasih waktu 1 jam aja, saya bisa 3 jam jadinya gitu ya. Minta 3 SKS misalnya gitu ya. Nah itu hal-hal yang dikembangkan dan berkembang secara alami. Jadi kita kembangkan, jadi SWOT personalnya aja kita mulai gitu ya. Nanti akan terbangun personal branding berjalan mengalir menjadi diri kita yang terbaik, versi terbaik dari diri kita. Gitu ya. Oh, Semoga cukup jelas iya. Pak Fajar. Ada lagi nih dari Bubu nih, Bu Dina. Nah, Oke, aduh Bubu. Nanti kita ngobrol ya, Japri ya. Tapi ya, keunikan itu yang paling biasanya orang ingat kita di salah satu hal, walaupun kita sebenarnya satu paket gitu ya. Tapi biasanya kayak tadi ya, kayak Budayu itu punya karakternya banyak gitu, bisa ramah juga, bisa tegas, bisa disiplin, sesuai situasi yang dibutuhkan. Tapi orang yang kenal Budayu di program pendampingan UMKM akan kenal budayanya orang yang tegas, yang galak gitu ya. Tapi itu membawa keberhasilan untuk UMKM yang didampingi gitu ya. Tapi mungkin untuk teman-teman sekolahnya di masa kecil kan mungkin nggak ikut program mengenal Budayu sebagai sosok Budayu yang secara personal mungkin ya ramah gitu ya. Bisa heboh juga gitu. Tapi sebagai sosok bukan berarti salah ya gitu ya. Menjadi diri kita tuh seperti puzzle, ada kepingan-kepingan di mana kita akan menjadi indah secara lengkap gitu ya. Jadi kita bersentuhan dengan circle kita yang mana itu yang akan menjadi personal branding kita di komunitas tersebut ya. Misalnya di komunitas koperasi, di komunitas UMKM, di komunitas dosen, mungkin seorang bubu yang dikenal di tiap komunitas itu punya label yang berbeda, tapi ada irisannya karena ini orangnya sama, Bubu juga. Ramah, mau bantu, eh, gercep gitu ya, cepat tanggap ya itu irisannya. Tapi mungkin di komunitas dosen dikenalnya pakar keuangan misalnya. Tapi kalau di komunitas UMKM kayaknya menguasai beberapa hal tidak hanya tentang keuangan misalnya gitu ya, tentang bisnis plan dan lain-lain juga bisa ditanya, jadi konsultan juga gitu ya. Nah, itu personal branding. Karena kita tuh punya kelebihan belum tentu cuma satu. Tapi sesuai konteksnya, kita gunakan, kita manfaatkan sesuai yang dibutuhkan oleh target audiens yang sedang ketemu kita saat itu. Gitu ya, Bubu ya. Bubu juga ini paketnya lengkap banget, segala bisa. Eh, punya kemarin-kemarin itu ada kafenya gitu ya. Kemarin-kemarin itu juga lagi senang datang ke kegiatan-kegiatan musik ya, dengan seniman. Ini sambil menyimak ini belajar tentang personal branding sambil masak gitu ya. Jadi kan satu paket banget. Nanti saya kalau lagi lapar menjelang buka puasa datang ke Bubu sebagai yang ahli masak ini gitu ya. Tapi besok-besok kalau ada program pendampingan saya ketemu Bubu, saya cari sebagai sosok Bubu yang memang ahli akuntansi gitu ya. Nah, itu kan karena satu paket. Itu ya, Bubu ya.
Oke, ini ada lagi Bu Nina. Oh, ada mau berakhir malah nambah lagi pertanyaannya. Penasaran nih ya. Oke, dari yang empat itu nggak ada nggak ada yang paling penting karena itu jadi satu paket ya. Dimulai dari yang eh, langkah satu sih tadi memang penting dulu itu, tapi kita harus pasti kenali dulu. Saya sosoknya seperti apa, Pak Sandi itu orangnya seperti apa. Eh, s- Bikin aja semacam lingkaran atau kotak tabel misalnya gitu ya, direkap aja kelebihannya, kekurangannya apa, kemudian situasi di lingkungan sekitar itu ada ancaman seperti apa, ada tantangan seperti apa, ada peluang seperti apa. Itu nanti akan membentuk, kayaknya saya bisa lakukan nih strateginya membangun personal branding yang seperti apa gitu ya. Eh, jadi nomor satu tuh memang karena judulnya juga personal branding, personal ya. Jadi personalnya duluan, kenali dulu diri pribadi, sosok yang seperti apa. Insya Allah langkah-langkah lainnya sih mengikuti ya. Dan eh, mungkin kalau kitanya tidak pelajari, kitanya mengalirnya ya begitu saja gitu. Sebenarnya walaupun tanpa tanpa kita bangun akan terbangun itu sebenarnya reputasi kita di lingkungan terdekat kita. Tapi kalau kita punya keinginan ingin dikenal sebagai sosok yang seperti apa itu bisa sedikit rekayasa ya tanda kutip gitu ya karena ada kepentingan tertentu misalnya misalnya kita di kantor ingin segera promosi dapat nih tahu ada jabatan tertentu kosong semoga saya ini yang kebagian misalnya gitu ya kan tentunya kita bisa membranding sebagai saya karyawan yang rajin yang apa itu kan dari sikap kita sehari-hari dari misalnya kalau kita punya anak buah kita bisa menegur dengan baik supaya atasan kita juga lihat dia sih kalau punya anak buah dia bisa membina anak buah dengan baik. Nanti ada posisi yang lebih tinggi kita bisa dipertimbangkan untuk menjadi apa namanya alternatif kandidat yang punya jenjang karir yang positif menuju suksesnya lebih cepat karena kita bisa nunjukin saya bisa apa gitu ya. Lebih apa namanya langkahnya lebih terarah gitu ya. Kalau kita punya mimpi seperti apa, personal brandingnya harus seperti apa nih gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi strategi bagaimana kita mencapai sukses di masa yang akan datang sebagai apapun kita gitu ya. Pak Adi hari ini nih pasti juga dibangun lewat langkah yang eh, langkah-langkah kecil dari sekian tahun sebelumnya gitu ya. Pak Adi hari ini yang sudah ke sana ke sini nih Breto Institute itu bisa bikin buku, bisa ngadain training, bisa ngadain uji kompetensi dan lain-lain itu bukan ujuk-ujuk gitu ya. Nggak datang dari langit tapi berdasarkan personal brandingnya Pak Adi bisa berjejaring dengan banyak lembaga-lembaga yang eh, tidak hanya dikenal baik ya, tapi juga dipercaya gitu ya sebagai lembaga yang positif gitu, yang terjamin kualitasnya dan itu semakin menguatkan juga brandingnya Pak Adi. Oh, kalau sama Pak Adi mah gitu kan positif aja semuanya karena lingkungannya juga positif gitu. Semoga ke depan juga Pak Sandi bisa lebih sukses ya membangun personal branding Amin. dan jenjang karirnya ke depan. Amin ya Allah. Terima kasih doanya Bu Nina. Ya, betul ya. Apa yang kita rasakan hari ini adalah buah pikiran kita masa lalu. Dan kalau kita pengen memperbaiki masa depan kita, maka kita harus perbaiki hari ini. Benar ya? Yes, Oke. terus Terima pisan. kasih Bu Dina udah berbagi dengan kita. Tak terasa waktu juga sudah menunjukkan pukul 14.34, artinya sudah sejam kita bersama Bu Nina untuk sharing, ngedengerin sharingnya Bu Nina, pengalamannya Bu Nina. Sebelum kita tutup, apakah ada closing statement dari Bu Nina untuk kita semuanya? Oke, baik. Singkat aja sebetulnya bahwa personal branding semoga setelah nanti dipelajari personal branding ini bisa menjadi kunci sukses ke depan gitu ya. Dengan kita tahu sesuatu yang positif eh, itu menjadi langkah awal kita menjadi sosok yang berkontribusi untuk masyarakat di sekitar kita. Ya, dimulai dari langkah kecil, semoga kita menjadi bagian dari jejak yang bermanfaat, berdampak bagi sesama. Insya Allah, gitu Pak Andi. Oke, terima kasih Bu Nina. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah di penghujung acara dan saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang hadir di hari ini di Zoom siang hari ini
untuk bisa mengisi link absensi karena nanti sertifikatnya bisa terbit setelah mengisi link absensi. Terima kasih teman-teman semuanya. Izin pamit undur diri. Jangan lupa besok masih ada webinar selanjutnya hari ke-6 karena kita ada 15 sesi teman-teman. 15 sesi, 15 trainer, dan juga tentunya 15 topik pembahasan dari para ahlinya. Sampai jumpa besok hari. Terima kasih sekali lagi Bu Nina. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di siang hari ini. Salam Breto Institute. Semoga Breto Institute selalu ada di hati teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih. Izin Pak Adi, Iya, Salam izin. warahmatullahi. Ya, Siap, nuhun Bu. oke. sami-sami. Sing ijo iku enak apa?